Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan. Oleh karena itu, momen bulan ini harus kita manfaatkan untuk mencapai tujuan daripada puasa itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun. Nah, salah satu indikator la'allakum tattaqun atau bertakwa itu adalah sabar, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i. Nah, di sini adalah ada kata-kata sabar di dalam penderitaan. Memang kesabaran itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah agar kita menjadi orang-orang yang dicukupkan pahalanya oleh Allah, karena hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahalanya oleh Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Nah, disinilah pentingnya kita untuk berlatih bersabar. Selain itu, memang sabar adalah menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung, dan ketika kita sabar menghadapi ujian, maka oleh Allah akan diberi kabar gembira. Wa basyiris sabirin. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak amal soleh kita, memperbanyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah, sebab tidak hanya kita menahan lapar dan haus atau berhubungan suami istri, tapi harus kita melakukan amalan-amalan yang dianjurkan selama bulan Ramadan atau selama kita berpuasa. Dalam bulan ini memang kita harus melakukan amal-amal soleh sebanyak mungkin, seperti qiyamul lail, kemudian membaca Al-Quran, kemudian juga bersedekah atau memberi makan, zikir, doa, kemudian memperbanyak istighfar, dan selainnya dari berbagai macam ketaatan-ketaatan yang lain. Nah, hal ini ya, memang kita membutuhkan kesabaran, karena agar semua yang kita lakukan ini adalah memiliki arti atau makna yang paling sempurna dan paling utama. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, tidak hanya cukup kita melakukan qiyamul lail dan lain sebagainya, maka dalam puasa kita juga harus menjaga lisan kita dari kata-kata yang tidak bagus atau kata-kata kotor, kemudian dusta atau mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Maka disinilah pentingnya kita ketika berpuasa itu tidak hanya kita melakukan atau menahan makan dan minum, maka di sini juga kita harus berpuasa lisan kita, sebagaimana di dalam Al-Quran itu kata-kata shaum berbeda dengan siam. Kalau kata-kata siam itu disebut di dalam Al-Quran itu kurang lebih 13 kali, tetapi kata shaum itu hanya 1 kali, dan itu berkaitan dengan seorang perempuan yang suci, yaitu perempuan suci yang melahirkan Nabi Isa alaihi salam, yaitu Maryam, di mana di situ Maryam bernadar kepada Allah, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya, di mana Maryam bernadar kepada Allah tidak akan berkata-kata. Nah, disinilah pentingnya kita untuk menahan kata-kata atau perkataan yang tidak berguna, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, seperti mencaci, kemudian juga berbohong, berdusta, atau berkata-kata yang
yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka ketika kita melakukan hal-hal tersebut, bukan berarti puasa kita batal, tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa selama itu juga. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama di dalam bulan Ramadan ini kita membuat madrasah sendiri. Madrasah untuk apa? Yaitu madrasah untuk menjaga lisan kita dengan memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Artinya kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik agar kalimat-kalimat yang tidak baik atau ucapan-ucapan yang tidak baik itu tidak terlontar dari diri kita. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka bulan Ramadan ini adalah bulan sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh. Maka ketika kita ingin puasa kita ini berkualitas, maka harus kita isi dengan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah. Seperti tadi, kita tidak sekali-kali jangan sampai melakukan hal-hal atau amalan yang tidak dianjurkan oleh Allah sehingga merusak ibadah puasa kita. Maka ketika ada orang atau jika seorang di antara kamu berpuasa, katanya Rasulullah, maka janganlah berkata kotor pada hari itu dan janganlah berbuat gaduh. Jika dimarahi oleh seseorang atau dimusuhinya, hendaklah ia berkata, falyaqul inni mru'un shaim, saya sedang berpuasa. Disinilah pentingnya kita untuk menjaga kesabaran kita ketika kita sedang dicaci atau sedang disakiti oleh orang lain. Maka ketika kita sudah bisa menahan amarah, menahan sakit atau menahan ujian dari orang lain, kita bisa menerima dengan sabar. Insya Allah puasa kita dalam bulan Ramadan tahun ini adalah puasa yang lebih bagus atau lebih berkualitas daripada puasa tahun kemarin. Nah, oleh karena itu, marilah kita tingkatkan amal soleh kita, amal ibadah kita, terutama di bulan ini yang memasuki hari-hari akhir bulan Ramadan ini. Harus kita tingkatkan lagi, semakin kencang lagi ibadah kita agar nanti derajat takwa kita raih. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ibadah puasa yang benar akan menghasilkan pribadi yang memiliki kemampuan mengendalikan diri dan bersabar. Memang diakui bahwa ketika perut dalam keadaan lapar, kadang-kadang ada dorongan untuk mudah marah. Itulah salah satu ujian bagi orang yang berpuasa. Maka dengan berpuasa ini memang diharapkan kita dapat dipisahkan atau dapat mencapai derajat yang takwa itu tadi. Jadi puasa dipandang sebagai separuh daripada kesabaran. Oleh karena itu, orang yang sabar akan mudah mengendalikan diri dari kemarahan, dan itulah orang yang benar puasanya, dan itulah orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ini adalah identik dengan orang yang bersabar. Semoga bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk melatih kesabaran kita agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertakwa, kemudian juga lebih bersabar lagi dalam menghadapi ujian atau sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang tidak enak yang kita yang kita terima, dan itu mudah-mudahan kita bisa menerima dengan sabar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.